Halo, ketemu lagi dengan Dwi Arsana. Kita punya sebuah servisan TV LCD LG yang keluhannya adalah mati total. Tidak ada lampu indikator sama sekali. Ya, langsung aja kita coba. Jadi ini TV-nya. Jadi ini TV-nya masih menggunakan switch secara fisik ya di belakang sini. Jadi pada saat saya on kan, tidak ada sama sekali tanda-tanda power hidup. Indikator tidak ada sama sekali. Jadi langsung aja kita bongkar TV ini. Oke, ini dia adalah tampilan bagian dalam dari mesinnya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mengecek bagian power supply. Bagian yang dicek tentunya sangat wajib sekali. Kita harus mengetes bagian fuse. Jadi bagian fuse itu ada di sini, sebentar. Jadi fuse-nya bisa kalian lihat ada dua, ini dan ini. Jadi kita bisa mengetesnya menggunakan alat ukur, baik itu ohmmeter, jadi ini ohmmeter biasa, atau mode buzzer. Jadi dia ada bunyi kalau terhubung. Seperti itu. Oke, ternyata fuse-nya tidak putus dan itu artinya tidak ada komponen yang short atau rusak. Jadi tidak ada hubung singkat komponen. Dan sekarang mungkin kita akan mengecek lebih lanjut. Jadi intinya tidak ada komponen yang terhubung singkat. Dan kita lihat bagian belakangnya. Kalian bisa perhatikan ini ada MOSFET dan ada dioda. Kita harus mengukur komponen-komponen aktif yang komponen inti di bagian primer dari trafo switching, ini dan ini, baik ini juga. Jadi ini kita ukur apakah dia rusak atau enggak. Terus juga itu aja. Ini kita ukur short ya dengan menggunakan voltmeter mode dioda. Jadi kalian bisa masuk ke mode dioda. Ini ada lambang dioda di alat ukurnya. Lalu kita ukur. Oke, normal, tidak ada short. Oke, normal. Lalu kita cek komponen lainnya. Kita cek juga dioda-dioda. Seperti dioda ini. Oke. Normal. Dioda ini normal. Dan sekarang kita akan tes ini lagi. Oke, tidak short. Oke, tidak short. Dan sekarang kita tes tegangannya. Kita akan hubungkan modul power supply ini dengan kabelnya.
kita pasang dulu. Oke, kita ubah dulu voltmeter ke mode tegangan AC. Kita akan ukur dulu tegangan AC-nya, apakah ada masuk. Jadi cek di inputnya. Ini dioda kiprok ya. Dioda kiprok bagian AC. Ih, nggak ada. Oh, saklar. Ini saklar dihidupkan dulu. Kita ukur dioda kiprok. Ada tegangan. Lalu switch ke DC. Cek tegangan DC-nya. Oke, ada juga. Dan karena ada, coba kita ukur tegangan B+. Tegangan B+ itu adalah tegangan standby. Tegangan positif untuk standby. Jadi ada di ujung sini. Jadi saya akan zoom dulu kameranya. Zoom ke sana. Di sini udah ada tulisan sih. Jadi kita harus ada. Woi, ada korosi. PCB-nya korosi. Wah, itu kayaknya kita sudah menemukan tanda-tanda ini. Jadi satu di ground, satunya di 5 volt. Situ ada tulisan 5 volt. Saya akan ukur 5 voltnya. Oke, nggak ada. Kacau dia pembacaan. Nggak ada tegangan. Kalau kita baca rangkaiannya, 5 volt ini tadi. Nah, ini dia. Kalau kita baca rangkaiannya, ini jalur 5 volt masuk ke lilitan, ada lambang lilitan sini. Lalu dioda dan trafo. Ini trafo yang kecil itu. Jadi trafonya dinyalakan oleh sebuah IC di sini. Mungkin ini IC STR, sekalian MOSFET, sekalian untuk PWM, IC PWM generator. Ini IC-nya. Jadi ya, ini elko di IC ya. Fokusnya coba saya. Dari tadi tak tunjuk-tunjuk salah ya. Ini dia. Jadi ini ada lambang elko ya. Itu adalah elko B+ untuk IC-nya. Kita akan ukur. Yuhu. Oke, ada tegangan. Tak kelihatan ya. Ada pokoknya tegangan. Saya zoom out aja. Tegangan ada. Coba kita cek osilasi pada kaki ini. Ternyata 0, tidak ada osilasi. Dan output dari trafo juga 0. Tegangan IC ada, tapi tidak ada gelombang atau osilasi di sana. Output juga 0. Dan ini jalurnya mendapat B+. Dapat sumber dari 300 volt. Kita coba lihat DC. Satu groundnya ambil dari kiprok ini. Lalu kita ukur elko. Balik nih, positif sebagai ground, hampir meledak. Ini oke, ada tegangan. Lalu ini lewat jumper ada tegangan. Ini dia. Ini ada. Ini lewat resistor.
Oke, setelah melewati resistor ini ternyata nggak ada tegangan. Kita coba baca nilai resistornya. Kita akan matikan dulu biar aman. Biar kita balikkan. Oke, ini IC yang tadi saya ukur tegangannya ada 22 volt tadi ya. Dan ini resistornya menuju ke trafo ini. Jadi resistornya adalah 2,2 ohm. Seharusnya kalau kita set ini avometernya, saya set dia di ohmmeter, kita ukur seharusnya menunjukkan angka 2,2. Jadi kita akan ukur coba. Oke, tidak terdeteksi. Oke, tidak terdeteksi sama sekali. Berarti itu resistornya putus. Coba kita copot dulu resistor. Saya akan copot dulu. Oke, ini dia resistornya. Kalian bisa lihat warnanya adalah merah-merah, emas-emas. Itu zoom. Itu adalah 2,2 ohm. Jadi kita tes. Dan resistornya putus. Resistor putus. Jadi kita coba mengganti resistornya dengan ini rangkaian power supply bekas. Saya akan ambil dulu resistornya. Oke, karena tidak ada resistor yang ukurannya sama, jadi saya ambil resistor yang wattnya lebih besar. Ukurannya ini adalah 0,22 ohm. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya di jumper pun bisa sebenarnya, karena ini adalah resistor untuk pengaman aja, resistor pengaman, sama mungkin sebagai resistor fuse. Dan sekarang saya akan solder dia langsung. Karena nggak muat kakinya, saya solder aja di sini. Coba untuk sambung. Oke, seperti itu. Dan setelah ini kita akan mengecek apakah tegangan standby keluar setelah menjumper ini dengan resistor yang bekas ini. Jadi fungsi resistor di sini itu sebagai resistor pengaman aja. Ada istilahnya resistor pengaman. Jadi resistor pengaman itu biasanya nilainya sangat kecil, seperti tadi 2,2 ohm, 0, sekian gitu. Jadi saya akan coba untuk nyalakan kembali dan mengukur tegangan B plusnya. Oke, hati-hati, kabel sudah terpasang. Dan kita mulai mengukur tegangan. Kita nyalakan saklarnya. Oke, nggak meledak, aman. Biasanya yang ditakuti itu adalah meledaknya. Dan ukur tegangan 5 volt. Hihi, tegangan 5 volt ada. Tegangan standby ada. Dan langsung aja kita pasang power supply ini. Apakah langsung bisa menyala? Pasang.
dan kita pasang. Lalu saklar kita hidupkan. Lampu menyala. Yuhu, backlight menyala. Dreng, TV sudah menyala. TV-nya sudah normal. Dan normal. Cuma ganti resistor satu aja, kita sudah menyelamatkan TV ini, dan besok kita akan menerima bayaran. Bentar. Oke teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana memperbaiki sebuah TV yang rusaknya itu adalah mati total, dan dengan sebuah komponen yang dibilang sepele, sebuah resistor yang fisiknya masih bagus ternyata tapi putus dia, dan kita ambil dari part bekas. TV-nya sudah nyala lagi. Jadi pertanyaannya untuk kalian itu, berapa biaya yang harus saya kenakan ke yang punya TV ini dengan kerusakan seperti itu tadi? Silahkan tulis biaya yang kalian kira-kira pantas di kolom komentar. Siapa tahu nanti kan dibaca sama yang punya TV. Wah, oh sekian gitu. Jangan lupa juga klik video di pinggir-pinggir ini untuk info lebih lanjut. Sampai jumpa. Klik tombol like jika kalian suka video ini.